Awal yang menyeramkan. Pada awal tahun 2014, Bu Wiwi dan suaminya, Budi, menjalani kehidupan yang sederhana di Jakarta. Mereka adalah pasangan muda yang baru saja menikah dan berusaha mencari tempat tinggal yang lebih baik setelah Budi mendapatkan pekerjaan baru. Suatu hari, Budi mendapatkan rekomendasi dari atasannya untuk menempati sebuah kos-kosan di daerah Grogol. Atasannya menjelaskan bahwa kos-kosan tersebut terjangkau dan dekat dengan tempat kerjanya, sehingga mereka tidak perlu repot-repot mencari tempat tinggal yang jauh. Setelah melihat foto kos-kosan itu, Bu Wiwi merasa ragu. Tempatnya terlihat gelap dan tertutup tanaman rambat yang menjalar di dinding. Namun, demi masa depan mereka memutuskan untuk mengabaikan rasa takut dan segera pindah ke sana. Ketika mereka pertama kali menempati kos-kosan itu, semuanya tampak biasa saja. Namun, saat malam tiba, suasana di sekitar kos terasa berbeda. Bu Wiwi merasa ada sesuatu yang tidak beres, seperti ada mata yang mengawasi mereka dari kegelapan. Meskipun Budi berusaha menenangkan Bu Wiwi, ia tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang mengganggu pikirannya. Suatu malam, ketika Bu Wiwi terbangun dari tidur, ia merasa haus dan memutuskan untuk membuat secangkir kopi. Dalam perjalanan menuju dapur, ia melirik ke ruang tamu dan terkejut melihat sosok perempuan duduk di kursi tempat suaminya biasa duduk. Perempuan itu tampak pucat, berambut panjang, dan mengenakan gaun putih yang compang camping. Beberapa detik Bu Wiwi terpaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu tidak berbicara, hanya menatapnya dengan mata kosong. Dalam keadaan panik, Bu Wiwi berlari kembali ke kamar dan mengunci pintu, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berhalusinasi akibat kelelahan. Keesokan harinya, Bu Wiwi menceritakan kejadian itu kepada Budi. Namun, Budi hanya tertawa dan menganggap itu hanya mimpi buruk. Meskipun begitu, Bu Wiwi tidak bisa menghilangkan rasa takutnya. Ia merasa ada yang salah dengan kos-kosan tersebut. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian aneh, tetapi ketegangan tetap ada. Suatu siang, Bu Wiwi memutuskan untuk mengunjungi tempat kerja Budi. Saat ia naik di tangga kos-kosan, tiba-tiba seseorang mendorongnya dari belakang. Bu Wiwi terjatuh, dan saat melihat ke belakang, ia hanya melihat pemilik kos-kosan yang berdiri di pintu dengan senyuman sinis. Tanpa rasa khawatir, pemilik kos-kosan hanya membuka gorden dan menatap Bu Wiwi yang terjatuh dengan tatapan yang tidak bisa ia artikan. Setelah kejadian itu, aroma aneh mulai mengganggu mereka. Setiap kali memasuki kamar, ada bau busuk yang tidak bisa dikenali. Bu Wiwi mulai merasa semakin tertekan, dan Budi berusaha menenangkan istrinya, tetapi semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Bu Wiwi mulai mendengar suara bisikan di malam hari dan merasa seolah-olah ada yang mengawasinya saat ia sendirian di rumah. Malam-malam berikutnya, Bu Wiwi terbangun mendengar suara ketukan pelan di dinding. Dia mencoba untuk membangunkan Budi, tetapi suaminya sudah tertidur lelap. Dalam keputusasaannya, Bu Wiwi mencoba untuk kembali tidur, tetapi ketukan itu semakin keras dan terasa semakin dekat. Suatu malam, saat Bu Wiwi duduk sendirian di ruang tamu, ia melihat bayangan hitam bergerak di sudut ruangan. Dia berusaha untuk tidak panik, tetapi jantungnya berdebar kencang. Dalam keadaan ketakutan, ia berlari ke kamar dan menguncinya. Di sana, dia menangis dan berharap bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Keesokan harinya, Bu Wiwi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kos-kosan itu. Ia bertanya kepada beberapa tetangga di sekitar, tetapi sebagian besar hanya memberikan senyuman sinis dan tidak mau berbicara. Namun, satu tetangga tua memberitahu Bu Wiwi bahwa kos-kosan itu memiliki sejarah kelam. Banyak orang yang pernah tinggal di sana mengalami hal-hal aneh dan tidak sedikit yang pergi dengan membawa cerita menyeramkan. Bu Wiwi pulang dengan perasaan cemas. Dia merasa terjebak dalam tempat yang tidak aman. Ketidakpastian dan ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. Meskipun Budi berusaha untuk meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja, Bu Wiwi tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang terus menghantuinya. Ketika malam tiba, Bu Wiwi dan Budi berusaha untuk tidur. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menutup mata.
Dalam kegelapan, Bu Wiwi mendengar suara tangisan yang samar-samar. Suara itu terasa sangat dekat, membuatnya merinding ketakutan. Dia meraih tangan Budi, tetapi suaminya hanya terbangun sejenak dan kembali tertidur. Malam-malam di kos-kosan itu semakin menakutkan, dan Bu Wiwi merasakan bahwa mereka telah melangkah ke dalam dunia yang tidak mereka pahami. Dengan rasa takut yang terus mengganggu, ia menyadari bahwa awal mereka di tempat itu mungkin adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Teror yang tak terduga. Setelah beberapa minggu menempati kos-kosan di Grogol, kehidupan Bu Wiwi dan Budi tampak semakin sulit. Meskipun Budi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, suasana di kos-kosan itu semakin membuat Bu Wiwi merasa tidak nyaman. Keberuntungan yang dirasakan Budi tidak sejalan dengan ketenangan yang diharapkan oleh Bu Wiwi. Hari-hari berlalu, dan kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Suatu malam, saat Bu Wiwi sedang bersiap untuk tidur, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia menyalakan lampu dan melihat bayangan samar melintas di depannya. Hatinya berdebar kencang, tetapi ia berusaha untuk tidak panik. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin itu hanya imajinasinya. Keesokan harinya, Bu Wiwi memutuskan untuk pergi ke pasar. Dalam perjalanan pulang, ia merasa ada yang mengikutinya. Ia berbalik, tetapi tidak melihat siapapun. Rasa takutnya mulai meningkat, dan ia bergegas pulang. Setibanya di kos, ia menemukan Budi sedang duduk di ruang tamu, tampak lelah setelah pulang kerja. Saat Bu Wiwi menceritakan pengalamannya, Budi hanya menggelengkan kepala dan menganggap itu hanya akibat stres. Namun, Bu Wiwi merasa ada yang tidak beres. Suasana di kos-kosan itu semakin mencekam, dan ia tidak bisa mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus mengganggu. Beberapa malam kemudian, saat Bu Wiwi terbangun dari tidur, ia mendengar suara ketukan di dinding kamar. Suara itu semakin keras, seperti ada sesuatu yang ingin masuk. Ia mengguncang Budi, tetapi suaminya hanya mendengkur. Dalam kegelapan, Bu Wiwi merasa terjebak, tidak tahu harus berbuat apa. Ia memutuskan untuk membuka pintu dan melihat apa yang terjadi. Ketika membuka pintu, ia mendapati koridor kos-kosan yang gelap dan sepi. Ia melangkah perlahan, berusaha mencari sumber suara. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa anak kecil yang menggelikan. Rasa takutnya meningkat, dan ia berlari kembali ke kamar, menutup pintu dengan cepat. Dalam kepanikan, ia tidak bisa tidur sepanjang malam, merasakan jantungnya berdebar kencang. Di pagi hari, Bu Wiwi mencoba untuk berbicara dengan Budi tentang kejadian malam itu. Namun, saat ia menyampaikan ceritanya, Budi tampak tidak percaya. "Mungkin kamu hanya bermimpi," ujarnya sambil tersenyum. Meski merasa diabaikan, Bu Wiwi tidak bisa menghilangkan rasa takut yang terus menghantuinya. Hari-hari berikutnya, gangguan yang dialami Bu Wiwi semakin parah. Ia mulai mendengar suara bisikan yang tidak bisa dipahami dan merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekitarnya. Suatu malam, ketika Budi sedang bekerja lembur, Bu Wiwi merasa sangat cemas. Ia duduk sendirian di ruang tamu, merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Tiba-tiba, lampu mati, dan dalam kegelapan, ia mendengar suara tawa yang semakin mendekat. Ketika lampu kembali menyala, Bu Wiwi melihat sosok perempuan yang sama yang pernah ia lihat sebelumnya, berdiri di depan pintu kamar. Sosok itu menatapnya dengan mata kosong dan senyum yang mengerikan. Bu Wiwi berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ia berlari ke kamar, menguncinya rapat-rapat dan berusaha menenangkan diri. Namun, rasa ketakutannya semakin dalam. Keesokan harinya, Bu Wiwi merasa sangat lelah. Ia tidak bisa tidur semalaman, dan tubuhnya lemas. Ia memutuskan untuk berbicara dengan tetangga kos yang lebih tua, berharap mendapatkan jawaban atas semua yang terjadi. Ketika ia mendekati tetangga tersebut, wanita tua itu tampak cemas dan memperingatkan Bu Wiwi untuk berhati-hati. "Tempat ini tidak aman. Banyak yang datang untuk mencari kekayaan, tapi harus membayar mahal," katanya. Bu Wiwi merasa ketakutan mendengar cerita itu.
Ia mulai mencari tahu lebih lanjut tentang kos-kosan tersebut dan menemukan bahwa banyak penghuni sebelumnya mengalami hal-hal aneh dan tidak sedikit yang pergi dengan membawa cerita kelam. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak ia inginkan. Keberuntungan Budi di tempat kerja seolah menjadi kutukan bagi mereka. Suatu malam, Bu Wiwi memutuskan untuk membangunkan Budi dan menceritakan semua yang terjadi. Namun, Budi tampak bingung dan menganggap semua itu hanya imajinasi Bu Wiwi yang berlebihan. "Kamu hanya perlu istirahat, sayang. Jangan terlalu dipikirkan," ujarnya sambil membelai rambut Bu Wiwi. Meskipun Budi berusaha menenangkan, Bu Wiwi merasa semakin terasing. Semakin banyak kejadian aneh yang terjadi, Bu Wiwi mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintai mereka. Suara-suara aneh, bayangan, dan perasaan ada yang mengawasi semakin menghantui pikirannya. Ia merasa terjebak dalam sebuah permainan yang tidak ia mengerti, dan ketidakpastian itu membuatnya semakin cemas. Suatu malam, saat Bu Wiwi sendirian di rumah, ia mendengar suara tangisan yang nyaring. Suara itu datang dari luar kamar, dan semakin mendekat. Dengan hati berdebar, ia memberanikan diri untuk membuka pintu. Ketika melangkah ke koridor, ia melihat sosok anak kecil berdiri di ujung hallway, menatapnya dengan tatapan kosong. Rasa takutnya membuatnya tidak bisa bergerak. Namun, saat Bu Wiwi ingin berteriak, sosok itu menghilang seketika. Ia merasa tak berdaya, merasakan ketakutan yang mendalam. Dalam kepanikan, ia kembali ke kamar dan menguncinya rapat-rapat. Malam itu, Bu Wiwi merasa bahwa semua yang terjadi bukan hanya mimpi buruk, tetapi sebuah teror yang nyata. Keesokan harinya, Bu Wiwi semakin cemas dan lelah. Ia merasa seperti terperangkap dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya. Semua kejadian aneh membuatnya merasa semakin terasing, dan ia tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Ketidakpastian dan ketakutan terus menghantuinya, sementara Budi tampak tidak menyadari bahaya yang mengintai mereka. Di tengah semua ketegangan ini, Bu Wiwi mulai menyadari bahwa mereka mungkin telah membuat kesalahan besar dengan memilih untuk tinggal di kos-kosan itu. Setiap malam yang berlalu, rasa takutnya semakin dalam, dan ia merasa bahwa kegelapan yang mengelilingi mereka bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam diri mereka sendiri. Keterikatan pada pesugihan. Kehidupan Bu Wiwi dan Budi semakin sulit dan menegangkan setelah mereka menyadari bahwa kos-kosan tempat tinggal mereka menyimpan banyak misteri kelam. Kejadian-kejadian aneh yang dialami Bu Wiwi semakin menjadi-jadi, dan Budi tampak semakin sibuk dengan pekerjaannya. Suatu malam, saat Budi pulang larut malam, Bu Wiwi memutuskan untuk berbicara serius tentang semua yang terjadi. "Budi, aku merasa ada sesuatu yang jahat di tempat ini," kata Bu Wiwi, menatap suaminya dengan mata penuh ketakutan. "Aku tidak bisa tidur, dan setiap malam aku mendengar suara-suara aneh." Budi menghela napas, tampak lelah setelah seharian bekerja. "Sayang, mungkin kita hanya terlalu stres. Cobalah untuk rileks. Kita bisa pindah jika ini semua terlalu berat untukmu," jawabnya sambil mengelus punggung Bu Wiwi. Namun, Bu Wiwi merasa bahwa berpindah tidak akan menyelesaikan masalah. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang kos-kosan itu, dan semakin banyak informasi yang ia kumpulkan, semakin menakutkan kenyataannya. Ia mendengar dari tetangga bahwa kos-kosan tersebut dulunya milik seseorang yang terkenal dengan praktik pesugihan, di mana banyak orang datang untuk mencari kekayaan dengan cara-cara yang tidak wajar. Keesokan harinya, Bu Wiwi pergi ke pasar dan bertemu dengan seorang nenek tua yang menjual ramuan tradisional. Ia memutuskan untuk bertanya tentang kos-kosan mereka. Nenek itu menatapnya dengan tajam, seolah bisa membaca ketakutannya. Tempat itu sudah lama terkutuk. Banyak yang datang untuk mencari kekayaan, tetapi harga yang mereka bayar sangat mahal. Ada yang mengorbankan sesuatu yang berharga, dan banyak yang tidak pernah kembali, kata nenek itu. Mendengar kata-kata nenek itu, hati Bu Wiwi bergetar. Ia mulai berpikir tentang anak yang sedang dikandungnya. Ia tidak ingin kehilangan apapun, tetapi ia merasa bahwa keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik mungkin telah membawa mereka ke dalam bahaya. Malam itu,
Bu Wiwi kembali merasakan kehadiran yang aneh di kos-kosannya. Suara bisikan mulai terdengar lagi, dan ia merasa ada yang mengawasinya. Dalam keadaan terjaga, ia melihat bayangan hitam bergerak di dinding. Ia merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin menipis. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir bahwa semua ini mungkin ada hubungannya dengan pesugihan yang ia dengar. Setelah beberapa hari merenung, Bu Wiwi akhirnya menemui pemilik kos-kosan, Ibu Rini. Ia memberanikan diri untuk menanyakan tentang sejarah kos tersebut. Ibu Rini tersenyum sinis dan mengisahkan bahwa banyak penghuni sebelumnya datang dengan harapan mendapatkan kekayaan tanpa mempedulikan konsekuensinya. Kami semua punya pilihan, tetapi tidak semua orang siap membayar harga yang diminta, katanya dengan nada misterius. Bu Wiwi merasa terperangkap dalam kata-kata Ibu Rini. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintai mereka, dan pilihan yang mereka buat mungkin sudah membuat mereka terikat pada kekuatan gelap. Malam itu, Bu Wiwi terbangun dari tidur dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, ia melihat sosok anak kecil yang mengulurkan tangannya, meminta pertolongan. Ia terbangun dengan rasa panik dan segera membangunkan Budi. Budi, aku merasa tidak baik. Aku khawatir tentang anak kita. Kita harus pergi dari sini. Serunya. Budi, masih setengah mengantuk, berusaha menenangkan istrinya. Sayang, mungkin kamu hanya lelah. Kita sudah berusaha sebaik mungkin. Kita bisa mencari tempat lain setelah semua ini berakhir, ujarnya. Namun, jawaban Budi tidak memuaskan Bu Wiwi. Ia merasakan bahwa mereka sedang berada di ambang sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pindah tempat tinggal. Selama beberapa minggu berikutnya, Bu Wiwi semakin terobsesi untuk mencari cara agar bisa terbebas dari kutukan yang mengelilingi kos-kosan itu. Ia mulai melakukan penelitian tentang pesugihan dan bagaimana cara agar bisa terlepas dari keterikatan tersebut. Dalam pencariannya, ia menemukan bahwa ada ritual-ritual tertentu yang bisa dilakukan, tetapi semuanya membutuhkan pengorbanan. Pikiran tentang pengorbanan itu mengganggu Bu Wiwi. Ia tidak ingin kehilangan anaknya, tetapi di sisi lain, ia merasa terdesak untuk melakukan sesuatu. Dalam kegelisahan, ia memutuskan untuk kembali menemui nenek tua di pasar. Nenek itu memberitahu Bu Wiwi tentang ritual yang bisa dilakukan untuk membebaskan diri dari kekuatan jahat, tetapi ritual itu akan membutuhkan tumbal. Jika kamu ingin bebas, kamu harus bersedia mengorbankan sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang akan menghancurkan hatimu, kata nenek itu. Mendengar itu, Bu Wiwi merasa hatinya hancur. Ia tidak ingin berpisah dengan anaknya, tetapi rasa takut akan kehadiran yang mengintai semakin membesar. Dalam kebingungan, ia berkata kepada nenek itu, apakah ada cara lain? Aku tidak bisa kehilangan anakku. Nenek tua itu menatapnya dengan penuh pengertian. Terkadang, kita harus memilih antara kehilangan sesuatu yang kita cintai atau terjebak dalam kegelapan selamanya. Pilihan ada di tanganmu. Malam itu, Bu Wiwi tidak bisa tidur. Dalam kegelapan, suara bisikan semakin keras, dan bayangan hitam semakin mendekat. Ia merasa ada yang memanggilnya, mengajaknya untuk melakukan ritual yang ditawarkan nenek tua. Ia tahu bahwa memilih untuk tidak melakukan ritual berarti terjebak dalam ketidakpastian dan kegelapan. Keesokan harinya, ketika Budi pergi bekerja, Bu Wiwi merasa terpaksa untuk mengambil keputusan. Ia mengumpulkan semua informasi tentang ritual yang harus dilakukan dan mulai mempersiapkan segalanya. Dalam hatinya, ia berdoa agar tidak perlu mengorbankan anaknya, tetapi ia tidak tahu apakah masih ada jalan lain. Saat malam tiba, Bu Wiwi melaksanakan ritual di dalam kamar, berusaha menjaga agar Budi tidak mengetahuinya. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk saat ia mengucapkan mantra yang diajarkan nenek tua. Setiap kata yang diucapkannya membuatnya semakin ketakutan. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang merespons panggilannya. Ketika ritual hampir selesai, Bu Wiwi merasakan kehadiran yang kuat di sekelilingnya. Suara bisikan itu semakin jelas, seolah-olah mengingatkan padanya tentang pilihan yang harus ia buat. Dalam ketegangan itu, Bu Wiwi merasa terjebak antara harapan dan ketakutan,
antara cinta untuk anaknya dan keinginan untuk terbebas dari kegelapan yang mengancam. Pada saat itu, ia menyadari bahwa mereka telah terikat pada kekuatan yang tidak bisa dilihat. Ia merasa bahwa segala keputusan yang diambilnya akan menentukan nasib mereka. Dalam ketidakpastian itu, Bu Wiwi menyadari bahwa jalan yang dipilihnya mungkin membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Pilihan yang menyesakkan. Setelah malam yang penuh teror dan ritual yang dilangsungkan, Bu Wiwi merasa terjebak dalam kesedihan dan ketakutan. Ia tidak bisa menghilangkan rasa bersalah karena telah terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Meskipun ia berharap ritual itu akan membebaskan mereka dari kegelapan, kenyataannya justru menambah beban di hatinya. Hari-hari berikutnya, Bu Wiwi merasa semakin terasing dari Budi. Suaminya tampak tidak menyadari perubahan yang terjadi pada istrinya. Budi terus bekerja keras dan berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Namun, Bu Wiwi merasa semakin jauh dari suaminya. Ia tidak bisa membagikan rasa takut dan kecemasannya, takut jika Budi akan menganggapnya gila. Pada malam hari, suara-suara aneh terus menghantuinya. Ia mulai mendengar bisikan yang semakin jelas, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Suatu malam, saat Budi tertidur, Bu Wiwi merasa terpaksa untuk kembali melakukan ritual, berharap ini akan menjadi yang terakhir. Ia merasakan tekanan yang kuat untuk membuktikan bahwa ia bisa mengatasi semua ini. Saat Bu Wiwi mempersiapkan ritual kedua, ia merasakan hawa dingin yang tajam menyelimuti ruangan. Ia menyalakan lilin, mengatur foto anaknya yang belum lahir di hadapannya, dan mulai mengucapkan mantra yang sama. Dalam keheningan malam, suara bisikan semakin keras, dan ia merasa ada sesuatu yang tidak terlihat menghampirinya. Ketika ia mengucapkan kalimat terakhir, lampu tiba-tiba padam, dan ruangan dipenuhi kegelapan. Bu Wiwi merasakan kehadiran yang kuat di sekitarnya. Dalam kegelapan itu, ia melihat sosok perempuan yang sama, dengan tatapan kosong dan senyum yang mengerikan. Bu Wiwi tertegun dan tidak bisa bergerak. "Saya datang untuk menuntut harga yang telah kau pilih," suara perempuan itu menggema, membuat jantung Bu Wiwi berdebar kencang. "Apa yang kau inginkan?" tanya Bu Wiwi, suaranya hampir tak terdengar. "Anakmu," jawab sosok itu dengan tenang. "Kau telah menginginkan kekayaan, dan aku bisa memberikannya. Tapi kau harus membayar dengan sesuatu yang berharga. Pilihlah, anakmu atau kekayaan yang kau impikan." Mendengar itu, Bu Wiwi merasa hatinya hancur. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan anaknya, tetapi di sisi lain, ia merasa terperangkap dalam kegelapan yang mengancam. Dalam keputusasaannya, ia berteriak, "Tidak. Aku tidak akan menyerahkan anakku." Sosok itu menghilang seketika, meninggalkan Bu Wiwi dalam ketakutan yang mendalam. Ia merasa bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari pilihan yang harus dihadapi. Ketika Budi terbangun dan melihat istrinya yang ketakutan, ia bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat sangat pucat?" Bu Wiwi hanya bisa terdiam, tidak berani menceritakan apa yang baru saja terjadi. Ia merasa terjebak antara cinta untuk anaknya dan kekuatan yang terus mengintai mereka. Dalam beberapa hari ke depan, Bu Wiwi mengalami pergeseran emosi yang drastis. Ia mulai merasa cemas dan gelisah, dan hal ini tidak luput dari perhatian Budi. Suaminya mulai khawatir dan mengusulkan untuk mencari bantuan psikologis. "Mungkin kamu perlu berbicara dengan seseorang, sayang. Ini semua pasti sangat berat untukmu," katanya. Namun, Bu Wiwi merasa bahwa masalahnya bukan hanya sekadar psikologis. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengancam mereka, dan ia harus menemukan cara untuk melindungi keluarganya. Dalam keraguannya, ia mulai mencari informasi tentang cara untuk mengakhiri pesugihan yang telah mengikat mereka. Suatu malam, ketika Budi sedang bekerja lembur, Bu Wiwi memutuskan untuk pergi ke tempat di mana nenek tua itu biasa menjual ramuan. Ia berharap mendapatkan petunjuk tentang cara mengakhiri kutukan ini. Ketika ia tiba di pasar, nenek itu mengenalinya dan berkata, "Kau kembali. Apa yang kau cari?" Bu Wiwi menjelaskan semua yang terjadi dan bagaimana ia merasa terjebak. Nenek itu menggelengkan kepala,
kau harus melakukan ritual terakhir untuk membebaskan diri. Tetapi ingat, itu akan membutuhkan pengorbanan yang lebih besar. Apa maksudmu dengan pengorbanan yang lebih besar? Tanya Bu Wiwi, merasa ketakutan. Ketika kau berhadapan dengan kekuatan gelap, kau harus siap untuk kehilangan sesuatu. Kadang-kadang, itu bisa berarti mengorbankan cinta terbesarmu, jawab nenek itu. Bu Wiwi merasa hatinya hancur. Ia tidak ingin kehilangan anaknya, tetapi ia juga tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Dalam hatinya, ia merasa terpaksa untuk menghadapi pilihan yang menakutkan itu. Kembali ke kos-kosan, Bu Wiwi merasa tertekan. Ia mulai memikirkan semua yang telah terjadi. Suara bisikan terus menghantuinya, dan ia merasa bahwa waktu semakin menipis. Ia harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Malam berikutnya, ketika Budi tertidur, Bu Wiwi mengambil keputusan untuk melakukan ritual terakhir. Dengan hati berdebar, ia menyiapkan semua yang dibutuhkan, lilin, foto anaknya, dan mantra yang diajarkan nenek. Dalam keadaan panik, ia berdoa agar tidak terjadi hal buruk. Saat ia mengucapkan mantra, kehadiran itu kembali muncul. Kali ini, sosok perempuan tersebut tidak hanya menuntut anaknya, tetapi juga menawarkan kekayaan dan kesuksesan. Kau bisa memiliki semuanya, asalkan kau bersedia membayar harganya, tawarnya dengan suara yang menggoda. Tidak, aku tidak akan menyerahkan anakku, teriak Bu Wiwi, merasakan dinding-dinding ruangannya bergetar. Tiba-tiba, lampu padam, dan suasana menjadi gelap gulita. Bu Wiwi merasakan tekanan yang berat di dadanya, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. Dalam keputusasaannya, ia berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar anaknya selamat. Ketika lampu kembali menyala, Bu Wiwi terjatuh, kelelahan dan ketakutan. Di hadapannya, sosok perempuan itu berdiri, tetapi kali ini dengan ekspresi yang berbeda. Kau telah membuat pilihan, dan sekarang saatnya untuk membayar, katanya dengan nada yang menakutkan. Bu Wiwi merasa terperangkap dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Ia menyadari bahwa semua keputusan yang ia ambil telah membawa mereka ke ambang kehancuran. Dalam keputusasaannya, ia berdoa agar masih ada jalan untuk menyelamatkan anaknya, tetapi ia juga tahu bahwa kegelapan sudah terlalu dekat. Dalam perjalanan menuju pilihan yang menyesakkan ini, Bu Wiwi harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia mungkin harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga untuk mendapatkan kembali kebebasan dan keselamatan. Rasa sakit dan penyesalan mulai menggerogoti hatinya, dan ia merasa semakin terjebak dalam dunia yang tidak ia inginkan. Penyesalan yang tak terhapuskan. Setelah ritual malam itu, Bu Wiwi merasakan perubahan yang sangat mendalam dalam hidupnya. Ia terbangun dengan perasaan hampa dan takut, seolah-olah beban berat yang ada di hatinya belum sepenuhnya terangkat. Suasana di sekitar kos-kosan terasa semakin mencekam, dan ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Budi, yang tidak mengetahui apa yang terjadi pada istrinya, terus berusaha untuk memberikan dukungan dan perhatian. Ia berusaha menenangkan Bu Wiwi yang semakin pendiam dan terlihat gelisah. Namun, meskipun Budi berusaha keras, Bu Wiwi merasa bahwa ada sesuatu yang terputus di antara mereka. Ia tidak bisa berbagi rasa takut dan penyesalannya, dan ketidakpahaman itu semakin menyudutkannya. Suatu malam, saat Budi bekerja lembur, Bu Wiwi duduk sendirian di ruang tamu, merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan. Ia mendengar suara-suara bisikan yang kembali menghantuinya. Kali ini, bisikan itu terasa lebih jelas, seolah-olah mengingatkan tentang pilihan yang harus ia buat. Anakmu tidak akan selamat jika kau terus bersembunyi. Pilihlah. Bisikan itu semakin mendesak, membuat Bu Wiwi merasa terjepit dalam ketakutan. Dalam keputusasaannya, Bu Wiwi mulai merenungkan semua yang terjadi. Ia teringat bagaimana ia terjebak dalam pesugihan, bagaimana ia melakukan ritual demi mendapatkan kekayaan, dan bagaimana semua itu berujung pada ketidakpastian dan kegelapan. Rasa penyesalan semakin mendalam, dan ia menyadari bahwa semua keputusannya mungkin telah menjerumuskan mereka ke dalam bahaya yang lebih besar. Keesokan harinya,
Bu Wiwi bertekad untuk mencari cara agar bisa membebaskan diri dari semua ini. Ia kembali menemui nenek tua di pasar, berharap mendapatkan jawaban yang bisa mengakhiri semua ini. Nenek itu melihat wajah Bu Wiwi yang pucat dan penuh rasa cemas. "Kau kembali. Apa yang kau cari? Aku butuh cara untuk mengakhiri semua ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini," jawab Bu Wiwi dengan suara bergetar. Nenek itu mengangguk pelan, "Kau harus melakukan ritual terakhir, tetapi ingat, itu akan membutuhkan pengorbanan yang lebih besar. Jika kau ingin terbebas, kau harus siap kehilangan sesuatu yang sangat berharga." Bu Wiwi merasa hatinya hancur mendengar itu. Ia tidak ingin kehilangan anaknya, tetapi ia juga tidak bisa terus terjebak dalam ketidakpastian. Ia bertanya pada nenek, "Apa yang harus aku lakukan? Ritual terakhir akan membebaskan jiwamu, tetapi kau harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagimu." "Pilihan itu ada di tanganmu," jawab nenek. Setelah pertemuan itu, Bu Wiwi merasa semakin tertekan. Ia kembali ke kos-kosan dengan hati yang berat. Dalam perjalanan pulang, ia merenungkan semua pilihan dan konsekuensi yang dihadapinya. Ia merasa bahwa semua yang ia lakukan telah membawa mereka ke ambang kehancuran. Malam tiba, Budi pulang dan melihat Bu Wiwi duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. "Sayang, apa yang terjadi? Kau terlihat sangat lelah," tanyanya. Bu Wiwi hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ia merasa terjebak antara cinta untuk anaknya dan keinginan untuk bebas dari kegelapan yang terus mengintai. Dalam hatinya, ia mulai merasakan ketidakpastian yang dalam. Saat malam semakin larut, suara bisikan makin keras. Bu Wiwi merasa terjebak dalam ketakutan yang semakin mendalam. Ia tahu bahwa ritual terakhir sudah dekat, dan pilihan yang harus dihadapi semakin jelas. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk melakukan ritual itu tanpa memberitahu Budi. Malam itu, Bu Wiwi mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk ritual terakhir. Ia menyalakan lilin, mengatur foto anaknya, dan mengucapkan mantra yang diajarkan nenek. Dalam kegelapan malam, ia merasakan kehadiran yang kuat di sekelilingnya, seolah-olah sesuatu sedang menunggu untuk mengambil alih. Ketika ia mengucapkan mantra, suara bisikan semakin mendekat, dan sosok perempuan itu muncul kembali. "Kau telah datang untuk membayar harganya. Apa yang kau pilih?" tanyanya dengan nada menggoda. Bu Wiwi merasa hatinya bergetar. Ia tahu bahwa saat ini adalah saat yang menentukan. "Aku tidak akan menyerahkan anakku," jawabnya dengan tegas. Sosok itu tersenyum sinis. "Kau bisa memilih untuk memiliki kekayaan dan kebahagiaan, tetapi itu akan mengharuskanmu mengorbankan sesuatu yang lebih berharga," ucapnya. Bu Wiwi menyadari bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk mencari kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, dalam pencariannya, ia telah mengorbankan kedamaian dan cinta yang sebenarnya. Ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak bisa dimenangkan. Dalam keputusasaannya, Bu Wiwi berteriak, "Tidak. Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam kegelapan ini." Namun, suara bisikan itu semakin kuat, dan tekanan di sekelilingnya semakin menekan. Ketika lampu padam, Bu Wiwi merasa seolah-olah ditarik ke dalam kegelapan. Ia merasakan kehilangan yang mendalam, dan saat itu ia menyadari bahwa semua pilihan yang ia buat telah membawa konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Suara bisikan itu semakin mendekat, dan ia merasa terjebak dalam dunia yang gelap. Akhirnya, dalam kepanikan, Bu Wiwi berdoa agar anaknya selamat. Ia ingin melindungi anaknya dari kegelapan yang mengancam. Dalam hatinya, ia berdoa agar masih ada jalan untuk menyelamatkan mereka dari pesugihan yang telah mengikat hidup mereka. Ketika lampu kembali menyala, Bu Wiwi mendapati dirinya sendirian di ruang tamu. Namun, sosok perempuan itu telah menghilang. Ia merasa terasing dan hampa, tetapi juga merasakan beban yang sedikit terangkat. Ia tahu bahwa meskipun dia tidak bisa menghapus masa lalu, ia masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan masa depan. Namun, saat ia berbalik, ia melihat foto anaknya yang tergeletak di lantai, pecah.
Hatinya hancur melihatnya. Ia merasakan penyesalan yang mendalam, menyadari bahwa semua yang ia lakukan mungkin tidak akan pernah bisa mengembalikan segalanya seperti semula. Dengan air mata mengalir di pipinya, Bu Wiwi bertekad untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Ia tahu bahwa jalan mereka tidak akan mudah, tetapi ia harus berjuang untuk anaknya dan untuk kebebasan dari kegelapan yang mengancam. Dalam perjalanan ini, ia menyadari bahwa penyesalan tidak akan pernah bisa dihapus, tetapi ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan melindungi orang-orang yang ia cintai.